Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahwasanya air itu terbahagi atas 4 bahagi. Pertama, air mutlak yang tiada makruh memakai dia. Kedua, air mutlak yang makruh memakai dia. Ketiga, air musta'mal. Keempat, air mutanajjis. Faslun, pada menyatakan air mutlak. Bermula, tiada harus, lagi tiada sah, mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis, dan barang yang atas rupa mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis, melainkan dengan air yang mutlak, yakni air yang semata-mata, yaitu barang yang dinamai air dengan tiada kait yang lazim pada orang yang tahu akan halnya, yaitu seperti air hujan dan air embun dan air laut dan air sungai dan air telaga dan air sumur, dan sekalian bagi air atas barang sifat seperti merah dan hitam, maka sekalian air yang tersebut itu mutlak jua. Dan jika dikaitkan ia dengan segala kait yang tersebut itu sekalipun, karena segala kaitnya yang tersebut itu mumfak, yakni yang tinggal tiada lazim, karena sah dikata akan dia air dengan tiada kait pada hak orang yang tahu akan hal air itu. Dan demikian lagi air yang keluar daripada selang-selang jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang terlebih mulia daripada segala air. Dan air peluh yang keluar dari huap air yang suci menyucikan yang berbusa. Dan air yang keluar daripada batin ulat air, yaitu yang dinamai zalal, karena bahwasanya ia bukan hewan, dan jikalau serupa ia dengan hewan sekalipun, seperti yang tersebut di dalam Fathul Jawad. Dan air yang jadi beku daripadanya garam, dan air yang berubah banyak dengan suatu yang tiada memberi mudarat seperti lumpur dan kiambang, atau dengan suatu yang mujawir yang suci, maka sekalian air itu mutlak jua. Maka ketahui daripada yang tersebut itu bahwa tiada sah wudu fardu dan mandi fardu dan mandi sunat dan menghilangkan najis dengan barang yang lain daripada air, daripada benda yang cair seperti cuka, dan benda yang beku seperti tanah pada tayamum, dan tanah serta najasah yang mughaladah, karena tiada yang menyucikan daripada najasah yang mughaladah itu melainkan dengan air, dengan syarat dicampuri akan dia dengan tanah. Dan seperti batu istinja dan sekalian obat yang disamak dengan kulit, dan sekalian obat yang disamak dengan dia kulit bangkai, dan matahari, dan angin, dan api, dan barang sebagainya. Dan demikian lagi tiada sah yang demikian itu dengan air yang tiada mutlak, yaitu barang yang tiada dinamai air melainkan dengan kait yang lazim, sekira-kira tiada menyebutkan akan dia orang yang tahu akan halnya, melainkan
dikaitkannya akan dia dengan kaitnya, sama ada kait itu dengan idhafah, seperti ma'ul wardi, artinya air mawar, dan ma'ud narjil, artinya air kelapa, dan ma'ul qasbi, artinya air tebu, atau dengan sifat seperti ma'un dafiq, artinya yang terpancar-pancar daripada kubul, yaitu air mani, dan ma'un musta'malun, artinya air yang sudah terpakai, dan ma'un mutanajjisun, artinya air yang kena najis, atau dengan alif lam ahdi, seperti al-ma yang pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Naam iza ra'at al-ma, artinya wajib atasnya mandi apabila melihat dia akan air, yakni mani. Maka nyatalah daripada yang demikian itu, bahwasanya air mustakmal yang sedikit itu bukan air mutlak seperti yang disahkan akan dia oleh Imam Nawawi dalam tahqiq, dan muwafaqah atas yang demikian itu Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli di dalam Tufhah dan Nihayah. Dan demikian lagi air yang sedikit yang kena najis, maka iaitu bukan air mutlak dengan muwafaqah keduanya, karena bahwasanya orang yang tahu akan hal air mustakmal atau yang kena najis itu tiada menyebutkan akan dia dengan nama air, melainkan dikaitkannya akan dia dengan mustakmal atau mutanajjis. Adapun dalil pada mengangkatkan hadas dengan air dahulu daripada ijma, maka karena bahwasanya Allah Ta'ala menyuruhkan dengan tayamum tatkala ketiadaan air dengan firman-Nya, falam tajidu ma'a fatayammamu, maka diwajibkan Allah Ta'ala atas yang ketiadaan air itu tayamum jika kiranya terangkat hadas dengan yang lain daripada air, niscaya tiada diwajibkannya tayamum atasnya. Dan adapun dalil pada menghilangkan najis dengan air, maka karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan ia dengan membasuh kemih Zil Khawaisarah At-Tamimi tatkala berkemih di dalam masjid dengan sabdanya, subbu alaihi zanubam min ma', yakni tumpahkan oleh kamu atas kemihnya setimba daripada air, maka adalah membasuh dia dengan air itu wajib dengan disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika memadai yang lain daripada air pada menghilangkan najis, niscaya tiadalah wajib membasuh kemih dengan dia. Syahdan adalah ulama ikhtilaf mereka itu pada menentukan mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis itu dengan air sekira-kira tiada memadai dengan yang lainnya. Kata Imam Haramin bahwa yang demikian itu
amrun ta'abbudiyun, yakni pekerjaan yang tiada terakal maknanya. Dan kata yang lainnya yaitu ma'qulul makna, yakni pekerjaan yang akal maknanya, yakni karena bahwasanya ada pada air itu daripada halus jirimnya barang yang tiada diperoleh pada yang lainnya, maka yaitu daripada setengah halus mengangkatkan ia akan hadas dan menghilangkan ia akan najis. Maka atas tiap-tiap hal tiadalah dapat boleh dikiaskan atas air barang yang lain daripadanya, dan tiada merajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli di dalam Tufhah dan Nihayah akan salah suatu daripada dua qaul itu. Tetapi yang dirajihkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Ubab bahwasanya ia ma'qul makna. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.